untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Pendengar Mutiara Pagi hari ini kita berbincang-bincang mengenai meraih Lailatul Qadar bersama narasumber kita Ustadz Mahmud Jamhur. Di ujung telepon kita sudah tersambung. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz kecil sekali suaranya. Iya Ustadz. Ini gimana nih? Nah itu baru jelas Ustadz. Baik. Nah Ustadz, perbincangan kita ini mengenai meraih Lailatul Qadar begitu ya Ustadz ya? Ya. Sebelum pendengar bergabung, apa yang mau disampaikan? Ustadz, ini suaranya kecil lagi Ustadz. Oh iya. Nah segini aja cukup Ustadz. Ya baik ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Allahumma salli wa sallim ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sallam tasliman katsira. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di ujung Ramadan ya. Di ujung Ramadan ini khususnya di 10 hari terakhir, maka kita harus gaspol ya, meningkatkan secara optimal dan maksimal ibadah kita, wabil khusus di malam hari, karena ada malam yang super istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qadar ya. Surah Al-Qadar Allah menjelaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Allah katakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Nah, maka di 10 malam terakhir itu kita harus optimalkan ya, mulai dari maghribnya ya sampai subuhnya. Kita harus optimalkan ibadah. Oleh karenanya dulu ya, para sahabat Nabi juga dilanjutkan oleh para ulama ya, kalau malam-malam akhir Ramadan khususnya di malam-malam ganjil, maka mereka bahkan tidak tidur ya, semalaman ya, ibadah, ngapain aja ya. Mereka sholat ya, kemudian membaca Al-Quran ya, kemudian saling menasihati tausiah ya, kemudian bersedekah ya. Nah, itulah cara meraih ya. Kemudian berdoa tentunya ya. Nah, doa yang diajarkan oleh Nabi yaitu seperti yang sering kita ucapkan di tarawih itu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kalau sendirian, fa'fu anna kalau bersama. Nah, tentunya kita lihat sekarang itu agak berbeda ya masyarakat kita hari ini. Nah, justru di malam terakhir itu udah pada loyo gitu ya. Ke masjid udah males ya kan. Sholat tarawih atau sholat malamnya ya seadanya, baca Quran juga udah seadanya, sedekah juga seadanya, doa juga seadanya. Ini memang berbeda ya. Jadi generasi-generasi akhir-akhir ini berbeda dengan generasi awal di dulu para sahabat. Nah, oleh karenanya bagaimana kita tidak terjebak dengan rutinitas kebanyakan orang, maka kita harus berusaha ya. Nah, khususnya sekarang ini kita sudah berada di malam ke-24 ya, yang memulai hari Kamis, atau malam 25 yang memulai hari Rabu. Nah, maka kita harus optimalkan semaksimal mungkin ya, walaupun tidak semalaman di masjid ya. Kita sempatkan itikaf ya, walaupun sebentar. Sebentar itu segimana para ulama menyebutkan ya, meniatkan diri berdiam di masjid walaupun hanya sekedar sholat sunnah 2 rakaat. Tentu sayang sekali kalau udah ke masjid terus hanya 2 rakaat terus pulang ya. Maka kita menyengaja itikaf itu berdiam di masjid ya, syukur-syukur bisa baca beberapa lembar, syukur-syukur bisa baca 1 juz ya di masjid ya.
kemudian sholat sunnah ya, kemudian doa, wirid, zikir ya, kemudian memahami Al-Quran ya. Jadi selain kita baca ayatnya, Arabnya, kita baca juga terjemahannya. Kalau ada asbabun nuzulnya kita baca juga, kalau ada tafsirnya kita baca gitu ya. Nah itu insya Allah kalau pas itu malam adalah Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita di malam itu seperti kita beribadah selama 83 tahun ya. Begitu juga kita perbanyak istighfar ya, kemudian memperbanyak taubat ya, rasa bersalah, penyesalan atas dosa-dosa kita. Nah, maka itu menjadi amal-amal yang bisa kita lakukan ketika kita mengisi akhir-akhir Ramadan. Kemudian bersedekah ya, bisa bersedekah di kotak masjid, bisa sedekah di rekening rekening dakwah atau untuk aktivitas keislaman lainnya ya. Nah, insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya, karena kita melakukannya di malam Lailatul Qadar ya. Nah, memang tidak semua orang ya ditunjukkan oleh Allah bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar ya. Tetapi sebenarnya bukan mendapat ciri-ciri Lailatul Qadarnya yang penting, bukan itu ya. Yang penting adalah kita bisa beribadah gitu ya. Nah, memang cirinya itu dirahasiakan oleh Allah gitu. Bahkan Rasulullah sendiri menganjurkannya ya, cari kata Nabi Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Nah, memang itu rahasia Allah. Kalau diberikan tandanya ya orang, wah kemarin udah Lailatul Qadar kok gitu ya. Udah kita di masjidnya kemarin aja, sekarang karena sudah di rumah saja. Nah, itu tentu memang kenapa tidak ditunjukkan oleh Allah kepada semua orang? Karena memang itu adalah rahasia yang bisa mendorong kita untuk terus semangat mengisi akhir Ramadan ya. Baik ya, saya kira demikian sebagai pengantar ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pendengar silakan bertanya jawab saja di line telepon 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital kita di pagi hari ini atau ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Jadi pada tahun baru maksud kami malam Lailatul Qadar masih menjadi pembahasan kita ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk di 082179279090 dari hamba Allah. Ustaz tadi mengatakan bahwa salah satunya adalah sholat ya, terus juga membaca Al-Quran dan juga saling menasihati serta bersedekah. Apakah sedekah yang dimaksud ini sedekah di malamnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, baik. Ya, jadi sedekah di malamnya. Jadi kita bersedekah yang akan mendapatkan pahala berlipat 83 tahun atau seperti 1000 bulan itu, kita bersedekah di malam. Jadi mulai dari maghrib, begitu selesai sholat maghrib, kita bersedekah. Nah, apakah persis setelah maghrib, apakah di waktu isya, apa setelah isya, apa tengah malam, apa di waktu sahur, apa menjelang subuh. Nah, itulah yang disebut malam. Gitu ya. Nah, itulah sedekah yang berlipat ganda. Jadi kalau kita sedekahnya itu 1000, itu seperti kita seperti kita sedekah 1.000.000 gitu. Karena kan 1000 lipat ya gitu. Nah, jadi di malamnya gitu ya. Oke. Berarti di malamnya, Ustadz ya. Iya, betul. Ya kalau di siangnya ya itu pahalanya ya standar ya. Tapi kalau di malamnya, nah itulah yang berlipat-lipat ya, yang ribuan kali lipat. Oke. Dan itu kalau misalkan kita memang sebelumnya itu lupa gitu, kita kejar, ketika kita udah nggak lupa ini nggak masalah gitu, Ustadz ya. Mudah-mudahan Lailatul Qadarnya belum gitu ya. Belum lewat gitu ya, Ustadz ya. Belum, ya. Oke. Memang itulah rahasianya. Allah rahasia. Allah nggak tunjukkan kepada semua orang gitu. Iya. Dan orang yang mendapat tanda-tanda itu dia juga jarang cerita, dia nggak mau cerita juga gitu, takut nanti dia riak gitu. Seperti itu. Tapi emang kita sebagai hambanya itu merasakan, Ustadz, kalau misalnya kita mendapatkan itu. Nah, ya jadi apa cirinya ya? Satu ya, orang yang mendapatkan
Lailatul Qadar itu dia merasakan ketenangan dan kedamaian dalam hati dan pikirannya. Pada hari itu. Nah, di malam itu. Oh ya. Ya. Kemudian dia jadi lebih semangat beribadah. Memang ada dorongan yang lebih semangat gitu. Lebih termotivasi. Nah, yang ketiga, doanya dikabulkan. Nah, itu ciri orang yang mendapatkan tanda-tanda Lailatul Qadar ya. Kemudian dia merasakan keberkahan hidupnya jadi berkah, ilmunya berkah, hartanya berkah, keluarganya berkah gitu ya. Kemudian ya tentunya dia mengalami perubahan yang positif ya. Jadi dalam segala halnya dia menjadi semakin lebih baik gitu ya. Oke. Baik. Ya, kita ke telepon dulu. Sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata Edin. Pak Zakaria ya? Iya. Silakan Pak Zakaria di Kanton. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya masalah surat ini Al-Qadar itu Ustaz ya, yang pada bagian ayat yang keempat itu Ustaz ya. Tanazzalu malaikat turun dipimpin oleh malaikat Jibril bersama Allah untuk memperbaiki semua urusan. Nah, apakah di situ termasuk mengubah takdir juga Ustaz? Misalnya umurnya dipanjangkannya karena banyak bersilaturahmi, dia banyak sedekah, kayak gitu kan. Pada malam itu juga, apakah termasuk dengan itu mengatur semua urusan itu? Terima kasih. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, termasuk menyelesaikan, mengatur segala urusan. Ya termasuk tentunya mengatur urusan-urusan yang sudah Allah tentukan, yaitu takdir. Ya kan? Takdir seseorang. Takdir seseorang itu diperbaiki oleh Allah yang ya mungkin sebelumnya umurnya pendek terus dipanjangkan oleh Allah. Makanya memang itu disebut Lailatul Qadar, malam penentuan. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Lailatul Qadar, malam istimewa. Jadi memang makna qadar itu banyak ya. Yang paling sering dipahami oleh para ulama yaitu malam penentuan takdir, ya kan? Allah memperbaiki. Dalam versinya Allah bisa jadi orang itu sebenarnya dalam catatan Allah umurnya panjang, tapi menurut Allah lebih baik dia dipendekkan, ya kan? Dipercepat umurnya, bisa juga seperti itu. Nah, cuma sebenarnya gini ya. Berkaitan dengan takdir Allah itu, ya kan kita tidak tahu catatan di Lauhil Mahfuz itu, ya. Jadi ya kita berdoa saja, ya. Allah berikan yang terbaik atas takdir kita. Saya kira begitu ya. Baik, lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah tersambung ya. Assalamualaikum. Sama siapa di mana? Halo. Iya, sama siapa di mana, Pak? Halo. Halo, sama siapa di mana? Halo. Silakan dicoba lagi ya pendengar ya. Tidak mendengar ya. Betul Ustaz. Jadi kami ingatkan juga untuk yang mau bergabung silakan dicek dulu pulsanya, kuotanya, jaringannya gitu ya. Biar kita clear nih ngomongnya juga nyambung begitu ya. Silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Pak Abu Bakar di Jejawi ya. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Jamhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini menurut pendapat saya Ustaz. Ya. Katanya Lailatul Qadar itu turunnya berbarengan dengan Al-Quran Ustaz. Ya. Nah, sedangkan Al-Quran tidak turun lagi. Sudah selesai. Tidak apakah Lailatul Qadar itu masih turun juga Ustaz? Iya betul. Ya. Oke. Baik. Itu saja. Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi memang berita tentang Lailatul Qadar ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Qadar ya. Yaitu yang disebut pertama dengan istilah Lailatul Qadar adalah malam ketika turunnya Al-Quran pertama kali. Baik turun dari langit, dari Lauhul Mahfuz,
dari aras ke langit dunia itu di malam Lailatul Qadar, lalu dari langit itu ke Rasulullah ya dibawa oleh Jibril itu juga di malam Lailatul Qadar ya kan. Itu dalam ayat ya, dalam Al-Qadar ya gitu. Nah, kalau kita hanya berhenti di ayat itu saja, maka tidak ada lagi Lailatul Qadar. Ya kan? Karena Al-Qur'an sudah selesai. Dan kalau hanya mengandalkan pemahaman ayat itu saja, berarti Lailatul Qadar itu bukan hanya di Ramadan. Ya kan? Berarti di sepanjang malam, di sepanjang waktu, bahkan di siang juga. Karena Quran itu kadang-kadang diturunkan oleh Allah, Jibril datang di siang hari juga. Di luar Ramadan juga. Nah, maka ini memang tidak cukup hanya menggunakan ayat untuk memahami Lailatul Qadar ini. Nah, ternyata di dalam banyak hadis, nah ini dijelaskan. Dan lebih spesifik lagi, di hadis itu dijelaskan oleh Rasulullah, hadisnya sahih, bahwa kata Nabi, kejarlah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Nah, maka kenapa hari ini masih kita bahas Lailatul Qadar? Karena di dalam hadis dijelaskannya. Nah, inilah makanya kita harus melakukan jam'iyah ya. Kata Imam Syafi'i itu thariqah jam'iyah, turukul jam'i, menggabungkan semua dalil-dalil tentang topik atau tema Lailatul Qadar. Nah, ketemulah kita pemahamannya bahwa pertama kali Lailatul Qadar itu adalah 17 Ramadan. Itu pertamanya, ya kan? Lalu selanjutnya, nah inilah yang dijelaskan dalam hadis bahwa Lailatul Qadar itu adalah di 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Nah, begitu ya. Oke. Baik, sudah dijawab ya Pak Abu Bakar. Lanjut lagi, silakan pendengar bisa langsung ke telepon WhatsApp juga di 082179279090. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, sama siapa di mana? Siapa? Baik. Bisa dicoba lagi nanti pendengar ya. Silakan bergabung kembali di line telepon 0711 369977 0821 79279090. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Sophia di Sekojo. Ibu Sophia di Sekojo. Silakan Bu Sophia. Yo, kita ni dulu ngaji berkelompok-kelompok di masjid di Langgar. Tapi kita sakit sudah 6 tahun ini. Kita nak baca bulan puasa ini. Banyak yang tak ingat lagi, keliru. Iyo, apa tu berdosa apa enggak? Kita baca tapi banyak yang salah hurufnya. Oke. Iya. Assalamualaikum Mbak sama Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jadi kalau kita keliru bukan karena sengaja, insya Allah itu diampuni oleh Allah SWT. Dan tetap kita mendapatkan pahala, tetap mendapatkan kebaikan, ya gitu. Jadi keliru yang tidak sengaja itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena di dalam hadis Nabi menyebutkan begitu ya, Rafi'u an ummati salah satu, kata Nabi ya, diangkat dosa, diangkat kesalahan dari umatku itu karena 3. Yang pertama itu karena khotok ya, karena salah ya, dia salah bukan sengaja. Yang kedua dia nisyan ya, dia lupa. Nah, misalnya kayak tadi tuh karena sakit, karena pikun ya. Nah, sehingga dia lupa ini bacaannya apa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, wa mastukrihu alaih, seseorang yang dipaksa. Nah, gitu, istiqroh ya. Nah, seseorang yang istiqroh itu ketika dia melakukan kesalahan itu dia tidak berdosa. Gitu ya. Nah, jadi insya Allah ya, kalau tidak sengaja, insya Allah itu tidak dosa dan tetap dapat pahala ya. Oke, begitu ya.
Baik, lanjut lagi silakan pendengar di line telepon 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp. Ini ada WhatsApp nih Ustadz ya dari Pak Antoni Ya. di Palembang. Assalamualaikum, semoga Ustadz tetap sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apakah yang paling istimewa malam Lailatul Qadar ini setiap muslim harus sabar dan ikhlas serta takwa? Sebelumnya terima kasih. Ya, ya, baik ya. Jadi ini betul, Lailatul Qadar itu malam yang sangat istimewa. Makanya kalau seorang muslim tidak berusaha mencarinya, tidak berusaha mengejarnya, itu rugi banget gitu loh. Dia melewatkan Ramadan begitu saja. Ibaratnya kita begini ya, kita dapat voucher bonus belanja nih di mall ya. Kita ini belanja dengan diskon 99% gitu ya. Jadi kita hanya menggunakan 1.000, tapi kita bisa mendapatkan barang-barang yang harganya 100.000. Nah terus kita lewatkan begitu saja. Nah maka nanti jadi penyesalan gitu ya. Jadi penyesalan nanti setelah setelah selesai masa bonus itu ya nggak laku lagi gitu ya. Nah itulah mungkin pengibaratan bagaimana istimewanya Lailatul Qadar itu. Tapi itu bukan hanya 99%, itu bahkan 1.000 kali persen, jadi 100.000% ya. Gitu. Itu kita ibadah satu malam, tapi nilai ibadahnya seperti ibadah 83 tahun. Nah ini kan super istimewa. Jadi kalau muslim yang biasa saja di 10 malam terakhir, tidak tergerak untuk itikaf, tidak tergerak untuk baca Al-Quran, tidak tergerak untuk sodako, tidak tergerak untuk saling menasehati, tidak tergerak untuk memahami Al-Quran, rugi banget, sangat rugi. Nah makanya ini yang saya kira masing-masing kita sebagai muslim harus menjadikan ibadah khusus di 10 malam terakhir, khususnya di malam ganjil itu harus masuk dalam agenda kita. Karena kalau enggak itu kita rugi, gitu ya. Walaupun ya sekali lagi kita tidak ditampakkan Allah, tidak ditunjukkan oleh Allah ciri-cirinya, itu enggak penting. Yang penting itu adalah kita beribadah di 10 malam terakhir dengan niat yang sangat kuat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, pertolongan dari Allah, pengabulan doa dari Allah, dan solusi dari berbagai masalah kita. Saya kira begitu ya. Sudah dijawab ya pendengar. Lanjut silakan pendengar di line telepon 0711369977, 082179279090. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, assalamualaikum. Halo, halo, Ya. halo. Baik, terputus ya. Dicoba kembali mendengar di line telepon 0711369977. Oke. Silakan pendengar 0711369977 di 082179279090 ya. Saya bacakan lagi WA yang masuk di 082179279090 dari 08 berapa ini? 08953383. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini dari hamba Allah ya. Ustadz, ini kalau misalkan dalam prakteknya kita habis sholat maghrib baca Quran gitu ya, terus juga sholat isya dan habis sholat tarawih, habis sholat witir kita baca Quran. Nah setelahnya kan kita ngantuk nih Ustadz, kita istirahat gitu ya, lalu nanti kita lanjutkan lagi ketika pukul 1, tapi pukul 1 hingga mau masuk sahur gitu, dan dilanjutkan lagi habis sholat subuh. Nah kalau kayak gitu prakteknya gimana Ustadz, boleh nggak? Boleh. Jadi yang dihitung malam itu dalam Islam adalah mulai maghrib sampai subuh. Nah itulah malam. Yang paling istimewa ya para sahabat Nabi, mereka itu non-stop ya. Sholatnya sepanjang malam itu. Kemudian diselingi baca Quran, diselingi zikir doa, diselingi saling tausiah tadi, diselingi istighfar ya, diselingi sodakoh ya. Jadi betul-betul mereka hati pikirannya itu fokus pada Allah.
hati pikirannya fokus pada pengharapan. Ya Allah, jadikanlah amal ini amal yang berlipat ganda, jadikanlah ini amal yang terbaik. Nah, seperti itu. Nah, tentu kita kan tidak mampu seperti para sahabat. Maka semampunya. Oleh karenanya para ulama mengatakan apa ukuran minimal dari itikaf, ya kan? Adalah kita ke masjid menyengaja. Jadi bukan tidak sengaja. Menyengaja dengan niat ingin berdiam di masjid. Namanya juga itikaf. Itikaf itu dari kata dasar wakof. Wakof itu berhenti di masjid, di dalam masjid, berdiam diri. Sholat 2 rakaat gitu. Nah, itulah sudah disebut itikaf. Nah, cuma kan kalau kita udah di masjid, ya sayang juga kan hanya sekitar 2 rakaat terus keluar lagi. Ya diperbanyaklah ya. Berzikir, doa, ya mungkin baca Quran sehalaman gitu kan, 2 halaman. Lalu kita sebelum keluar kita masukkan Rp1.000, Rp2.000 ke kotak masjid. Nah itu insya Allah itu terhitung ibadah yang kalau kita niatkan memang sengaja untuk mendapatkan lipat ganda pahala dari Allah dalam meraih Lailatul Qadar, insya Allah ya kalau itu malam adalah bertepatan dengan Lailatul Qadar maka kita dapat gitu ya. Jadi insya Allah kita udah baca nih ya, kita udah baca terus kita ngantuk, sambung lagi dapat gitu ya. Memang istitoah ya semampu kita gitu ya. Oke. Baik, lanjut lagi di line telepon di 0711369977. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke ya. Baik, dicoba kembali aja nih pendengar ya di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Ada pertanyaan yang masuk di WA dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz dan juga Tata. Waalaikumsalam. Nah, mencermati perbedaan dasar hukum dalam penentuan awal Ramadan dan awal Syawal dari dua pihak masing-masing, Al-Quran dan hadis ya. Yang satu menggunakan matla global dan satu menggunakan matla lokal. Sementara bumi, matahari dan bulan hanya satu. Pertanyaannya, mengapa masih terjadi perbedaan Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik ya. Pertama ini sebelum kita bahas tentang perbedaannya ya. Jadi gimana nih, ini kan beda-beda nih, ada yang mulai hari Rabu, ada yang mulai hari Kamis. Maka solusinya gimana? Setiap malam lah kita itikaf, setiap malam lah kita optimalkan sholat malam, zikir, doa, tadarus, tilawah, sedekah ya, istighfar. Nah, setiap malam aja, sehingga mudah-mudahan kalau misalnya ternyata itu yang tepat adalah yang memulai Rabu, kita dapat gitu. Kalau ternyata yang tepat adalah yang memulai Kamis, kita juga dapat. Jadi memang yang paling optimal adalah 10 malam itu kita terus melakukan ibadah-ibadah terbaik gitu ya. Oke, nah itu cara meraih di tengah kondisi yang hari ini berbeda kan gitu ya. Gitu. Nah, kalau di masa Nabi kan nggak ada perbedaan kan. Di masa Khulafaur Rasyidin juga tidak ada perbedaan ya. Karena memang Madinah waktu itu masih di-cover dalam satu wilayah. Nah, muncul perbedaan itu setelah masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya di masa Muawiyah. Jadi setelah 40 tahun Nabi wafat ya. Nah, barulah kemudian muncul perbedaan. Itu yang dikisahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karenanya Imam Syafi'i berpendapat matlaknya hilal itu berlaku lokal, sementara 3 mazhab ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu berpendapat mazhabnya global. Kenapa masih terjadi perbedaan hari ini? Karena fakta ya. Kalau saya perhatikan dulu, kenapa Imam Syafi'i berpendapat bahwa memang terjadi perbedaan? Karena untuk memberi kabar antara Mekah dan Madinah, antara Madinah dengan Damaskus, itu memang tidak bisa gitu. Karena sengebut-ngebutnya kuda, perjalanan Madinah-Damaskus itu membutuhkan waktu 2 minggu. Jadi untuk memberitahu, ya udah kelewat setengah bulan. Makanya kata Imam Syafi'i, berlakunya matla itu 24 parsah. 24 parsah itu 133 km. 3 km adalah perjalanan kuda ngebut ya.
untuk memberitahu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau hari ini ya memang betul tadi. Seharusnya sudah tidak lagi terjadi perbedaan. Ya, karena apa yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i dengan 24 parsah itu adalah proses memberitahu dari satu titik ke titik lain berita tentang ru'yatul hilal. Nah, kalau sekarang detik yang sama, bukan menit, bukan jam, bukan hari, menit, di detik yang sama kita tahu apa yang terjadi di Mekah, di Madinah, di Mesir, ya, di Spanyol, ya, di Inggris, di Amerika, di Jepang, di Korea, di detik yang sama. Jadi seharusnya nih, ini mohon maaf para ulama ya. Nah, soalnya harusnya para ulama berpikir tidak lagi hanya patokan pada tekstual hadis, tapi harus lihat pada manatul hukmi hadis, harus dilihat pada fakta hadis. Dan hari ini ya memang seharusnya tidak boleh terjadi lagi karena bulannya satu, buminya satu. Memang ketika di Indonesia tidak berhasil bukan berarti hilalnya tidak nampak. Kan tinggal ditunggu aja 4 jam kemudian di Saudi ternyata nampak. Ditunggu 5 jam kemudian ternyata di Mesir nampak. Ditunggu 6 jam kemudian di Maroko nampak. Ya, 7 jam kemudian di pantai barat Afrika atau Inggris itu nampak. Jadi sebenarnya ini butuh kebesaran hati ya dan butuh kesabaran ya, untuk memahami fakta. Nah, saya kira itu kendala dari sisi saintifiknya. Nah, persoalan lain adalah memang hari ini kaum muslimin tidak memiliki kesatuan ya, tidak ada komando tunggal ya. Kalau orang Nasrani itu kan punya komando yaitu Paus gitu ya. Nah, perintah Paus di Milan di Italia, di Roma Italia itu ditaati seluruh dunia. Nah, hari ini kaum muslimin setelah runtuhnya Khilafah Utsmani itu tidak lagi memiliki komando, tidak ada imam, tidak ada khalifah gitu ya. Maka memang PR ke depan kita harus memiliki pemimpin yang bisa menyatukan kita dalam segala aspeknya ya. Saya kira begitu ya. Nah, lalu kan ada juga nih Ustadz ya, koreksi kalau salah tafsiran dari hadis ataupun firman Allah gitu Ustadz yang mengatakan bahwa kita juga harus mengikuti pemerintah ya, begitu ya. Betul. Nah, gimana nih kalau misalnya kita yang sebagai warga negara yang memang pemerintah sudah mengumumkan tanggal sekian ya, tapi kita tetap nih karena memang dari kecil begitu ya, apalagi keluarga kita yang memang ya katakanlah kan sudah tertanam dari kecil kita mengikuti keluarga gitu. Nah, jadi itu gimana Ustadz pahalanya? Baik, ya berkaitan dengan mengikuti pemerintah itu di dalam ayatnya itu sendiri kan bersyarat ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan taati pemimpin. Ya. Ya itu sebenarnya tidak berhenti. Terjemahannya itu kan harusnya ada dalam kurung. Pemimpin yang menaati Allah dan Rasul. Pemimpin yang menaati Quran dan hadis. Ya. Seperti itu. Jadi kalau pemimpinnya itu tidak taat Quran hadis itu tidak perlu ditaati dalam tanda kutip ya, bukan berarti kita memberontak ya. Yeah. Tapi tidak perlu ditaati itu karena pegangan kita sebenarnya bukan pada pemerintahnya, tapi pegangan kita adalah kepada Quran hadisnya. Nah kan gitu ya, kepada Quran hadisnya. Jadi ketika pemerintah itu mengambil pendapat yang tidak tepat, kurang tepat atau yang lemah, maka di situ tidak wajib ditaati, begitu. Oke. Baiklah kalau begitu. Berarti ini bakal sampai kapan tuh bakal ada perbedaan terus nih Ustadz? Insya Allah nggak akan lama ya. Oh, nggak akan lama Ustadz ya? Nggak lama. Kalau kaum muslimin punya pemimpin tunggal dan kaum muslimin khususnya para ulama mau memahami fakta tadi, insya Allah nggak lama. Insya Allah akan ada nanti kesatuan. Iya, tapi justru fenomenanya juga yang sering terjadi ya Ustadz, puasanya beda ya. Kadang lebarannya jadinya sama gitu ya Ustadz. Dan memang begitulah keadaannya. Jadi kalau awal beda, akhir sama. Kalau awal sama, akhirnya beda. Iya. Nah, begitu. Karena memang itu fenomena alamnya. Fenomena alam pergantian bulan itu begitu. Itulah uniknya. Sehingga kenapa Nabi menyuruh awal itu harus dilihat, akhir itu harus dilihat. Karena memang lintasan bulan itu tidak fix dia, tapi dia bergeser. Beda dengan penentuan waktu sholat. Kalau penentuan waktu sholat 1000 tahun udah bisa ditentukan. Tapi kalau fenomena
terlihatnya bulan, ini harus diamati memang. Karena ini memang uniknya lunar system. Kalau lunar system atau kalender berdasarkan bulan, itu tempat mana yang melihat, tempat mana tidak melihat, itu bergeser setiap bulannya. Gitu. Ya. Makanya ini selain harus memahami tentang prosedur hitung-menghitung yang disebut dengan ilmu falak, itu harus juga dipahami fakta, ya, fakta astronomis. Nah, gitu ya. Ya, saya berdiskusi dengan banyak kalangan, ya, para ulama. Nah, ketika didetilkan, oh ternyata mereka nggak ngerti fakta, gitu ya, nggak ngerti fakta. Mereka menyangka bahwa memang beda, memang bisa terjadi di hari yang berbeda. Nah, itu adalah tidak tepat. Jadi sebenarnya itu satu hari, cuma memang beda jamnya. Nah, fakta ini yang, ya mohon maaf, mohon izin para ulama, para kiai, para habaib, ya, ini yang harus dipahami oleh para ulama, ya, para ilmuwan, gitu ya. Yaitu faktanya sebenarnya itu kita berpindah bulan itu di hari yang sama, jamnya yang berbeda. Nah, gitu. Ya. Jadi kayak hitung-hitungannya ya, walaupun persekian koma, kalau misalnya udah ganti bulan ya berarti udah mutlak ganti bulan gitu, Ustadz ya? Iya, sedunia ganti bulan. Sedunia. Karena bulannya satu, buminya satu. Gitu. Cuma memang waktu maghribnya berbeda-beda. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam satu hari kata Ustadz tadi ya, berarti kan harusnya masih tetap sama ya Ustadz ya harinya ya. Cuman waktunya aja yang berbeda gitu ya. Waktu jam masih. Iya, waktu jam gitu ya, bukan waktu harinya gitu ya Ustadz ya. Bukan harinya, hari di hari yang sama. Hari yang sama gitu ya Ustadz ya. Oke. Seru ya Ustadz belajar ini ternyata. Ya udah, kita ke telepon dulu ya, nanti protes semua. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo. Iya, ini sepertinya lagi streaming jadi agak menunggu kita. Iya. Oh gitu, delay ya. Iya, delay Ustadz. Betul. Assalamualaikum. Iya. Sama siapa di mana? Iya, halo. Oke, tapi tidak ada suaranya. Ya, silakan pendengar di line telepon 0711369977. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Sama Pak Adi di Sukarami. Pak Adi di Sukarami, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustadz yang nanya kan. Ya. Kalau di ini katanya malam Lailatul Qadar itu malam ganjil Pak Ustadz. Apa bisa Pak Ustadz? Malam-malam tidak aja malam ganjil, malam-malam genap itu kan. Pak Ustadz yang turun Lailatul Qadar itu Pak Ustadz. Oke. Iya. Itu saja Pak Ustadz. Ya terima kasih Pak Ustadz, Mbak Tata. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Jadi ada peluang Lailatul Qadar itu di malam genap. Karena Nabi mengatakan carilah ia di 10 malam terakhir. Ya. Nah, berarti kan ada peluang tuh. Khususnya kata Nabi di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Jadi peluang di luar malam ganjil ada, tapi kecil. Peluang besarnya adalah di malam ganjil. Jadi kalau ditanya apakah tetap ada peluang, ada, gitu kan? Makanya memang Allah rahasiakan, Allah tidak tunjukkan ciri-cirinya di malam itu, ciri-cirinya di pagi itu memang Allah rahasiakan. Untuk apa? Agar kita bersemangat di hari-hari final ya, di malam-malam final Ramadan, yaitu di 10 malam terakhir. Nah, sekira gitu ya. Oke. Baik. Nah, semua pertanyaan sudah kita jawab semua nih Ustadz ya, telepon maupun WA. Mohon maaf mungkin buat yang belum bisa berkesempatan di pagi hari ini karena waktunya udah mepet banget, mau berita kita jam 6 nanti. Sebelum diakhiri Ustadz, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bahas ini? Silakan Ustadz. Baik, jadi ada hal yang hilang di umat kita akhir zaman ini, akhir-akhir ini, yaitu menghidupkan, mengoptimalkan ibadah di 10 malam terakhir. Ini menurut saya ini fenomena yang hilang. Ya alhamdulillah sekarang di masjid-masjid tertentu ada menghidupkan kembali itikaf, walaupun itu masih terbatas di malam ganjil ya itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita ingat pesan Nabi,
kata Nabi, ya itikaf itu di 10 malam. Nabi sendiri mengajak keluarganya di 10 malam untuk berdiam di masjid. Sepeninggalan Nabi, istri-istri beliau juga beritikaf di 10 malam. Nah, itu yang mudah-mudahan kita mampu untuk menghidupkan sunnah yang hilang ini ya. Nah, yang kedua, kita berusaha untuk mengoptimalkan ibadah, baik yang ke masjid atau yang juga di rumah, dengan harapan, dengan penuh pengharapan bahwa kita mendapatkan satu malam yang ibadah kita di malam itu diterima, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya harus ada kesengajaan tadi, unsur kesengajaan sekaligus pengharapan bahwa ya Allah, mudah-mudahan ini malam Lailatul Qadar dan Engkau lipat gandakan amal-amal solehku, Engkau ampuni dosa-dosaku, sebagaimana doa-doa kita itu ya. Nah, yang ketiga, sebenarnya ya tentunya kita senang ya, bahagia kalau Allah tunjukkan ciri-ciri ya. Nah, tapi sebenarnya bukan itu yang lebih penting. Yang penting adalah kita mengoptimalkan ibadah. Ya, nah mudah-mudahan ya di 10 malam terakhir ini masih ada tersisa di beberapa malam ini kita bisa mengoptimalkan, menjadikan amal-amal kita adalah amal yang terbaik ya, sehingga pahalanya di akhirat kita dapatkan, dan di dunia ini selama kita hidup Allah juga balas dengan ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu kehidupannya menjadi lebih baik ya. Dia menjadi lebih soleh, dia lebih terbuka pikiran dan hatinya untuk menerima kebaikan Islam. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.